Perkenalkan, nama saya Dewi Bintang Maputra dengan NIM A12308. Di sini saya akan menjelaskan tugas aplikasi kasus saya yang sudah saya buat, yang berjudul tampak tikungan. Ini saya melakukan di label dan sini panelnya, kemudian tabelnya, text file, button, dan saja sih yang saya pakai. Dan kita review desainnya seperti ini. Bisa kita jelaskan saja dulu seperti apa hasilnya. Ini hasilnya. Ini kita pilih menu bakso. Setelah itu maka akan muncul select option, dimana anda pilih menu ini. Ingin melanjutkan, sini kita ketik yes. Di sini akan masuk yang menunya dan harganya. Kemudian kita beli jumlahnya, berapa kita beli. Misalnya kita beli 3, terus kita tambah. Ketika kita tambah itu maka akan masuk ke dalam tabel transaksinya seperti ini. Fakturnya itu 02 tanggal 2 bulan 8 2025. Kemudian menurut kita itu bakso biasa dan jumlahnya itu 3, harganya itu 1 itu 15. Kemudian kita beli 3, maka jumlahnya akan menjadi 45.000. Kemudian kita beli kopi susu, yes, ini 3 juga, masuk ke sini dengan jumlah 30.000. Dan kemudian itu kita bayar, dan sini harganya 35.000, kemudian kita bayar 100.000, lokasinya 100.000, untuk kembaliannya 25.000. Kita klik bayar, maka transaksi penjualannya akan berhasil. Terus kita oke, dan akan muncul lagi seperti ini. Apakah ingin mencetak truk? Kemudian kita klik, kita changes yes. Sini sedang memproses printnya. Nah, sini kita masukin nomor 10. Terus kita buka notanya. Inilah hasil dari print stroke-nya. Sini berjudul log tikungan, nomor 17/22 alamat Surabaya. Nomor teleponnya dan nomor fakturnya 3, tanggal 29/8/2005. Nah, menunya tadi ini kita beli, harganya jumlah kita beli itu dan dikali harganya. Sampai kita 75, uang cashnya tadi 100, kembaliannya 25.000. Kemudian kita reset, kemudian exit, maka akan terkeluar. Saya akan menjelaskan saja dulu. Pertama itu kita mengimport, pasti kita mengimport yang diperlukan. Import Java H4-nya, Java Form Matrix-nya, grafik 2D-nya, print text format, cover, table, dan lain-lainnya. Kemudian public class utama, extend Java Swing Frame, double total amount-nya ini, total belanjanya, total cash-nya, total kembaliannya,
dan tinggi stroke-nya, tinggi dari stroke-nya. Kemudian array string menu array memories, kuantitinya, harganya, jumlah. Ini public statement st, public total statement ls, public resource set rs, function count, public menggunakan. Ini itu untuk mengkoneksikan ke database MySQL nya. Kemudian public utama, ini komponen, sudah itemnya, tampil tanggalnya, dan fakturnya. Sini privat void btn bayar performance. Sini kita memberikan aksi pada tombol bayar, dimana jika kolom kembalian masih kosong maka akan muncul pemberitahuan ataupun akan muncul pesan, maaf Anda perlu melakukan pembayaran. Kemudian harus default double model, transaksi ke model, dimana jumlah fakturnya itu akan masuk ke tabel nomor 1, string tanggalnya akan masuk ke tabel nomor 1, kemudian menu model get value-nya, kuantitinya, harga, dan jumlahnya seperti akan masuk ke dalam tabel sini. Dan string SQL ini di sini kita akan mengirimkan unsur tabel penjualannya, nomor fakturnya, tanggal menu. Ini untuk mengirim ke tabel penjualannya, transaksinya, nomor fakturnya, hasilnya. Contohnya itu seperti di sini. Saya menggunakan database MySQL SAP. Kemudian menu array-nya, ada menu quantity array-nya, harga array, jumlah array-nya. Dan ketika kita tekan tombol bayarnya, maka akan muncul pesan transaksi penjualan berhasil. Dan ketika tidak, maka akan muncul error pada unsurnya. Terus nomor funksinya akan terubah ketika kita sudah menekan tombol simpannya, bayarnya, maka nomor fakturnya itu akan otomatis terganti. Contohnya ketika bayar, terus kita bayar, ini kan kosong-kosong dulu. Jika kita tekan bayar, otomatis akan terganti dari 003 gitu. Kemudian enter konfirmasi, ini untuk akan muncul pesan ketika kita ingin mencetak truk. Terus kita konfirmasi yes, untuk tapping untuk print, dan set tabel get format ini contoh ukurannya. Kemudian pilih film off ketika kita tidak ingin mencetaknya, maka jika kita tidak ingin mencetak, maka areanya semua akan terhapus pesannya. Dan privat void text release, ini itu untuk mencari, contohnya itu seperti ini. Kita cari bakso, maka akan muncul ini baksonya. Kemudian kopi, kita akan muncul minuman kopinya. Kemudian es, akan muncul seperti ini. Privat void kali menu mouse click, dimana ketika kita pilih menu yang dalam tabel tadi, maka akan masuk ke dalam
string menu dan string harganya akan masuk ke select row 0 string harga oke select row 2 contohnya itu ke sini. Ketika kita tekan kita akan masuk ke dalam sini. Terus di enter confirm dialog di offset. Ketika kita pilih menunya itu akan muncul seperti ini. Anda pilih menu ini ingin melanjutkan ini seperti ini akan muncul pesan seperti ini. Enter yes. Dan ketika kita sudah confirm maka teks menunya itu akan muncul ke dalam menunya dan harganya akan muncul di teks harganya itu kesini menu dan harganya, dan teks kuantitinya itu akan otomatis akan ke sini seperti ini ke sini. Dan ketika kita sudah masukkan ke kuantitinya kita tekan tombol tambah maka teks tadinya akan kosong dan kembali ke show data item. Dan private void button format ini itu tombol tambah default table model default blok asal model. Kita tambah if menu teks kita kosong kita kosong teks juga masih kosong maka akan muncul pesan Anda gagal menemukan menu ingatannya seperti ini. Tambah maka akan muncul seperti ini karena pilihan ini itu masih kosong, harganya masih kosong dan kuantitinya akan masih kosong. Kemudian jika kita ketika menu dan harganya sudah ada itu kita tekan tombol tambah maka akan string fakturnya tanggalnya menu kuantitas harga kemudian harganya dan dikali dibandingkan jumlahnya dikali dengan harga. Ketika kita tambah kan otomatis tambah ke ladder sini, kita bersini nomor fakturnya tanggalnya dan menu-menunya kemudian jumlahnya akan dikali harganya. Terus objek raw data dan faktur tanggal menu pada hari bermula model ada raw data dan total. Ini itu ketika kita sudah tekan tombol tambah maka menu dan harganya itu kuantitas akan kosong kembali. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita tambah maka pilihan menu dan harganya itu kuantitas akan kosong dan akan kembali ke sini satu menu. Nah, private void txt tunai keypad ini itu untuk memvalidasi angka dimana hanya angka saja yang bisa diketik kalau huruf itu tidak akan. Contohnya itu seperti ini ke cash ini kan harga 140 tapi kita kasih uang cash 150 kemudian kita masukkan misalnya huruf A kita tidak akan bertambah simbol pun tidak bisa kemudian hanya angka saja yang bisa dicari dan bisa contohnya A bisa. Kemudian private teks tunai yang dimana ini teks tunai get teks nanti ketika uang kembalian itu tidak
ketika uang cashnya tidak cukup, maka cash tunainya tidak akan muncul seperti ini. Harganya sini 60, kalau kita masukin 50.000, maka harganya tidak akan muncul karena uangnya itu kurang gitu. Kemudian private void ini itu tombol reset seperti ini, tombol yang ini reset tadi. Contohnya kita masukin ke ini, yang ongkosnya 20.000, kita tekan reset, maka semuanya akan hilang. Kemudian private TBL transaksi mouse click, dimana ini ketika kita tekan ini, ketika kita tekan menu yang di dalam TBL transaksi tadi itu, maka akan terhapus otomatis. Contohnya ini, kita beli 3 tambah barangnya 3. Nah, ketika kita tekan ini, maka akan terhapus otomatis gitu. Kemudian hitung total, ini tuh ketika kita menghapus satu menunya itu, misalnya kita pesan 3 menu. Nah, ini kan harganya itu 105.000, tapi kalau kita hapus satu itu maka akan berkurang seperti ini. Jadi kita beli itu 2 menu dan total 75, kita hapus satu lagi, maka harganya akan berubah menjadi 45.000 seperti itu. Terus private void J button action for format, ini itu sistem exit, tombol ini, tombol exit, tapi nanti saya akan tekan. Private void sort item ini untuk mencari data itemnya. Contohnya itu sini kita mencari makanan baksonya, maka akan muncul menu bakso. Kita cari kopi, maka akan muncul kopinya. Kita mencari es krim, esnya, minuman esnya, atau ST pakai sendok, maksudnya mau es hapus lagi, kita akan kembali ke menu awal seperti yang belum saya terapkan. Ketika kita hapus, maka akan kembali ke menu yang pertama. String SQL ini untuk menampilkan data-data dari database-nya untuk ke TBL menunya. Ini itu untuk mengkoneksikannya ke SQL-nya, seperti nama itemnya, kategori, dan harganya. Seperti ini. Saya mengaplikasikan seperti ini. Ini kan menu ini dari database-nya yang saya sudah buat. Ya. Ketika kita koneksikan, maka akan muncul. Dengan private void hitung total, fungsi ini buat hitung total dari harga semua baris di tabel transaksi. Private hitung total ini untuk menghitung totalnya dari semua baris tabel transaksi. Dan kita coba bayar ini untuk mengaplikan harga dari semua hitung total. Private void no factor. No factor ini untuk membuat nomor otomatis. Nah, kita kirim dulu select match no factor from tabel penjualan. Ini untuk mengirim ke database penjualannya.
untuk mengkoneksikan ke SQL-nya. Di sini itu untuk nomor faktur otomatisnya. String format angkanya. Private void tampil tanggal. Ini fungsi untuk menampilkan tanggal sekarang ke dalam LBL tanggal seperti ini. Kan muncul otomatis seperti ini. Ini kan tanggal 28/2005. Jadi tanggalnya, bulan dan lokal form stream tanggal sekarang dengan format tanggal LBL tanggal untuk menampilkan tanggal sekarang. Private reset ini itu ketika kita reset itu maka teks terminal akan kosong, teks data akan kosong, quantity-nya akan kosong, total byte kosong, channel kosong, dan kemarinnya juga kosong. Sudah seperti ini. Public back format get format. Public back format get back format printer job. Ini itu untuk mengatur ukuran dan layout sebelum dicetak. Kemudian kita mengatur body headnya, tinggi bodinya, headernya, footer headnya, weight heightnya juga kita atur semua sini. Kemudian CM to PP ini tuh mengubah ukuran dari cm ke printer point. Untuk dari cm ke printer point itu PPI buat mengubah inch ke point. Kemudian project static double to PPI ini untuk mengubah inci ke printer point. Rumus inchnya itu 72. Private void remove all array ini membuat hapus semua isi dari array yang dipakai buat menyimpan data transaksi sementara. Public class build implement printable. Ini kelas buat cetak struk, dan printable itu interface bawaan Java buat printer. Kemudian public in-type print grafik back format and-type back index. Ini itu fungsi dijalankan pas sistem mau memprint struknya. INTR menu array ini contoh ini itu jumlah itemnya, dan INTR usage pack-nya itu default halaman yang tidak ada. Kemudian if back index itu halaman pertama yang akan dicetak, karena struk itu biasanya hanya satu halaman saja. Kemudian grafik G2D, dimana ubah grafik menjadi versi 2 dimensi biar bisa digambar oleh lebih kompleks, bisa mencetak lebih kompleks. Kemudian double width itu supaya mengambil lebar area cetaknya. Dan try itu. Kemudian try int.doctor ini posisi awal, kemudian int strip itu jarak antara barisnya, kemudian int headernya itu tingginya, dan header height-nya 60. Dan ini contoh struk saya itu seperti ini. Kita menggunakan font monospace, font plain, dan fontnya itu ukuran 10 seperti ini. Contohnya itu kota 10 ini. Kemudian sini saya akan menjelaskan. Kemudian sini tuh
saya membuat untuk menambahkan menu-menu anunya, menu makanannya. Contohnya itu seperti ini. Oke. Sekarang nah, contohnya itu seperti ini. Ini yang menu sudah ada sebelumnya, ada 25 menu. Jadi misalnya kita menambahkan apa ya, nasi kuning. Kategorinya itu makanan. Kita kasih harga 15.000. Terus kita simpan. Maka akan muncul seperti ini. Data berhasil disimpan. Maka akan masuk ke dalam sini. Kemudian di sini kita bisa ubah-ubahnya. Misalnya kita tekan opsi biasa, kita mengubah menjadi harganya itu 17, terus kita update, maka harganya itu akan berubah menjadi 17.000. Saya akan menjelaskannya di sini. Pertama itu kita mengimport Java SQL-nya, Java Swing Option-nya, dan default table model-nya. Di sini public close data item itu dan public statement itu untuk mengkoneksikan SQL-nya. Menambahkan ke sini. Public data item-nya ini untuk mengumpulkan sumber datanya dan risetnya untuk membangun ini. Dan ini btn private void btn simpan action to format, dimana txt nama dan ketika txt nama menunya, harganya masih kosong, maka akan muncul pesan data belum lengkap. Dan kita mengulang. Dan stcon grab statement ini itu koneksikannya juga, dimana btn simpan. Ketika menu yang kita sudah simpan, maka akan terkirim ke table data item. Dan ketika menu yang kita pilih itu kita masukkan itu sudah ada, maka akan muncul menunya, maka akan muncul pesan seperti ini, menu sudah ada. Jadi sini itu untuk string nama, txt nama, get text, string kategori, string harga, dan string SQL ini itu untuk menambahkan menu, kategori, dan harganya. Dan string SQL ini untuk mengirimkan table data itemnya. Kita mengirimkan menu yang kita tambahkan itu ke dalam database-nya. Respon purpose termasuk nama, kategori, dan harganya. Sini tuh untuk mengupdate menunya. Seperti tadi itu yang kita ubah harganya menjadi 7.000. Kemudian ketika tombol mouse diklik, sini untuk mengupdate, dan ini untuk hapus menunya. Sini untuk mencari datanya, saja sih. Terus saya akan menjelaskan total hostnya. Itu tabel data itemnya tadi. Nah ini tadi menu yang sudah ada sebelumnya, ada 25 menu. Dan ini tabel penjualannya yang kita sudah jual tadi.
kita sudah jual tadi. Kemudian koneksi Java-nya nih. Di sini tuh saya akan berikan koneksinya untuk mengkoneksikannya. Pertama kita import SQL-nya, import Java Swing J option pen-nya. Public ini berarti kita dalam kelas koneksi dan public static connection koneksi DP. String URL ini URL dari Java MySQL dengan host 306 DB lapor tikungan. DB lapor tikungan itu yang ini. DB lapor tikungan. Kemudian string user root-nya, passwordnya tidak ada, driver manager, register, name, MySQL, string connection. Driver manager, register, driver, name, MySQL itu. Sini kita bisa lihat di sini service ini kita start ini server numbernya tadi itu 3306 username-nya root, password itu tidak ada, dan ini MySQL cd jadi driver sini MySQL hostnya tadi 3306 dia berapa tikungan. Kita koneksikan URL-nya, user-nya, password-nya. Kemudian itulah hasil dari penjelasan dari aplikasi kasih saya. Jadi mohon maaf apabila kurang jelas menyampaikannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.